Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Daniela Kusuma, NIM 22M10046 dari Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan perkenalkan, saya Aurelia Justin Budiman Saputro dari Prodi Ilmu Komunikasi 2022 dengan NIM 22M10001. Jadi di kesempatan kali ini kami mengadakan podcast dengan tema Joyful Student, Joyful Teacher, dan Joyful Learning. Saya akan perkenalkan tamu kita, yaitu ada Bu Yanima selaku guru BK dari Sekolah Nasional Karangturi, dan Owen sebagai siswa kelas 12 di Sekolah Karangturi. Tujuan dari podcast ini adalah untuk mengetahui opini dari guru dan siswa mengenai tema kita hari ini, yaitu Joyful Student, Joyful Teacher, dan Joyful Learning. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Yanima, apa sih opini Bu Yanima tentang Joyful Teacher? Joyful kan menyenangkan, jadi guru yang menyenangkan. Guru yang menyenangkan itu berarti guru yang bisa berbaur, berbagi bersama murid-muridnya, terus menjadi panutan yang pertama, terus mengerti keinginan muridnya, keinginan yang positif ya tentunya ya, keinginan positif yang tujuannya untuk pembelajaran supaya lebih paham, lebih mudah, lebih baik lagi. Terus Joyful Teacher berarti guru ini punya banyak modifikasi untuk pembelajaran yang kreatif, misalnya mempunyai teknik sharing, kemudian games di dalam kelas, kemudian memberikan video, kemudian setelah video diskusi dengan siswanya. Jadi tidak monoton hanya mengajarkan materi saja. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih opini Owen tentang Joyful Student? Oh, Joyful Student itu yang pasti ya siswa yang menyenangkan ya, siswa yang sudah dapat pembelajaran yang unik, yang berbeda dari guru. Jadi nggak semata-mata kayak semua itu hanya teori, tapi juga ada prakteknya, juga ada tugas kelompoknya, dan juga siswa yang suka sama model gurunya agar nanti pas pembelajarannya juga nggak terkesan bosen-bosen, jadi terkesannya unik. Oke, lanjut ke opini selanjutnya dari Bu Yanima tentang Joyful Learning. Learning, pelajaran menyenangkan. Jadi yang menyenangkan itu tidak hanya menyenangkan buat siswanya aja, juga dengan gurunya, jadi sama-sama nyaman. Contohnya di dalam pembelajaran ada games yang bisa dimasukkan ke pembelajaran supaya tidak boring. Jadi materinya juga sampai, misalnya materi BK tentang tentang karir gitu, itu sampai, tapi juga ada selingannya games. Orang sendiri? Kalau opini ku nggak jauh beda banget sama Bu Yima ya. Seperti kata Bu Yima, agar nggak terkesan bosan banget ya juga kayak ya keluar sebentar juga, terus juga kayak bikin ngomongkan gitu. Karena sebagai apa dari sudut pandang siswa sendiri ya, sudut pandang siswa kan nggak begitu suka yang namanya kayak full teori terus ya. Supaya kan ada yang praktiknya juga, ngomongkan juga, dan juga berhubung karena zaman ini kan zamannya habis pandemi, jadi kayak kita sedikit susah untuk transisi, jadi kayak kita mau sedikit yang namanya entertainment, jadi nggak selamanya kayak full teori terus, jadinya aduh bosan gitu. Kita butuh sesuatu yang unik juga, maupun itu dari sisi guru ataupun siswa, karena ya kita sebagai siswa pun juga nyari hal-hal yang bikin kita bahagia, jadi biar nggak full kita bergantung terus sama siswa guru gitu, jadi kayak biar lebih senang aja belajarnya gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bu Yanima untuk membangun pembelajaran yang joyful? Cara membangun pelajaran yang joyful, pertama tanya dulu ke siswanya ya, kita cari info, cari data. Misalnya, Owen, kamu sukanya tuh model pembelajaran seperti apa? Tentunya dia disaring juga, karena siswa itu kan macam-macam ya pengennya ya. Misalnya Owen pengen, Bu, aku tuh pembelajarannya pengen yang 1 jam, teorinya dapat, terus ada gamesnya, ada apa lagi ya? Ada games, ada mungkin sharing dengan
teman atau dengan gurunya tentang topik itu. Kelas 12 topiknya tentang kepribadian, berhubungan dengan karir, pendaftaran kuliah, PTN. Nah, kita coba tanya ke siswanya dulu yang pertama. Kamu pengen pembelajaran seperti apa? Terus yang kedua kita merancang dengan materi yang ada yang sudah kita buat, kita padukan dengan kepengennya siswa itu seperti apa. Nah yang ketiga ya sudah kita lakukan itu di kelas sesuai dengan keinginan siswa, terus kita mengajar. Mungkin outputnya siswa dikasih evaluasi ya, kayak pertanyaan gimana pembelajaranku selama ini. Jadi guru juga legowo istilahnya, ikhlas menerima komentar dari siswa. Oh Bu, kayaknya kurang ini, atau oh kayaknya udah cukup deh Bu, tapi nanti dikembangkan lagi di bagian materi yang ini, atau gamesnya tambahin lagi dong Bu gitu. Jadi antara siswa dan guru itu sama-sama punya kesepakatan dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan awal saat menghadapi pembelajaran yang kurang efektif, mungkin karena materi yang disampaikan ataupun pembelajaran yang kurang menyenangkan? Kalau yang itu berarti kayak cara aku mengatasinya gitu. Kalau aku cara mengatasinya itu justru kadang tuh ya kayak gimana, kadang aku juga kayak ngasih opini ke guru, kayak mungkin gimana nih biar suasananya berbeda, biar nggak kayak garing-garing terus gitu, nggak cuma teori aja. Karena kalau dari aku sendiri tuh ya aku suka yang namanya serius, tapi juga ada kala dimana aku pinginnya kayak aku nggak mau full belajar terus, aku juga ada pingin gamesnya gitu, juga pingin kayak warna kelas biar sensasinya tuh berbeda. Dan juga kalau misalkan memang itu tidak bisa terjadi dan begini, aku cari cara sendiri biar lebih menyenangkan, mungkin kayak lebih berkomunikasi sama teman, dan biar nggak garing banget sih gitu, guyonan dan juga kayak dan kalau misalkan memang nggak mudeng dan sebagainya ya speak up ke guru, atau mungkin juga speak up ke teman-teman biar kita juga saling mengerti gitu. Karena ya pasti tidak pingin lah ada suasana di kelas tuh mesti kayak hawanya tuh mesti gak enakan gitu, vibe-nya kan mesti gak enak gitu, kan nggak mau gitu. Jadinya harus ada satu orang atau beberapa orang biar bisa menjadi suasana itu lebih baik gitu. Untuk selanjutnya 2005 itu ada nggak sih halangan saat melakukan pembelajaran yang joyful? Pasti ada ya. Halangannya yang pertama itu keterbatasan waktu ya. Waktu yang tidak terlalu banyak tapi harus menyelesaikan materi. Kali ini versi guru-guru maba. Menyelesaikan materi, jadi mereka dilema gitu. Antara saya pengen membuat pembelajaran itu menyenangkan, fun, tapi materi harus dikejar gitu. Karena apalagi kelas 12 nih, kelas 12 kan waktunya sebentar. Tahun depan sudah ujian sekolah, Maret sudah selesai, jadi gurunya ngejar terus materinya. Nah, dikala ngejar materi ini biasanya yang membuat anak boring. Bu, kok tugasnya banyak, terus kok materinya ganti terus setiap minggunya, anaknya bosan. Padahal itu tantangan buat guru karena untuk menyelesaikan itu. Karena nanti di akhir semester untuk kelulusan, anak harus dapat materi itu semua untuk diujiankan, untuk diteskan gitu. Untuk gunanya ya untuk mereka juga untuk kelulusan. Itu tantangan yang pertama. Jadi dilemanya guru di situ. Terus yang kedua, tantangannya apa ya? Mungkin feeling bisa, maksudnya keadaan feelingnya guru. Kita kan manusia itu kan up and down ya. Mungkin saat lagi mau kasih, misalnya nih memang mau kasih games di BK, pasien BK ya. Saat itu feelingku nggak enak, misalnya apa ya, nggak enak apa ya, misalnya putus cinta gitu, gurunya putus cinta misalnya aja, kan feelingnya campur aduk ya. Atau habis
berantem sama keluarga atau apa gitu ya, itu juga tantangan. Jadi di kelas itu rasanya tidak berkecamuk gitu kan, jadi menyampaikan materinya tidak enak. Kadang kan siswa itu bisa merasakan ya Awan ya, Awan bisa merasakan ya, siswa itu bisa merasakan gurunya ini sedang merasakan seperti apa, itu kelihatan. Nah itu tantangannya, jadi guru juga harus bisa mengelola masalah pribadinya dia dan masalah di sekolah, dan harus tampil tetap, performanya tetap bagus di depan siswa. Itu tantangannya. Mungkin siswa juga merasakan hal yang sama, dia sekolah, dia berangkat, jiwanya ada di sekolah juga, badannya di sekolah, tapi pikirannya ini macam-macam, ada yang ya tadi putus cinta, dia berantem sama temennya, berantem sama mamahnya. Nah, kita sama-sama saling mengerti kalau di sekolah itu kan gitu kan. Sama-sama tujuannya itu untuk belajar. Tantangannya itu aja sih, cuma satu lagi mungkin keterbatasan informasi media sosial sekarang kan banyak banget. Jadi guru dituntut untuk lebih aktif, lebih update. Misalnya sekarang pakainya TikTok, ya kan? Ya berarti gurunya harus punya TikTok buat tahu berita terkini. Kalau guru BK ya tahu tentang psikologi anak, tentang perkembangan anak generasi Z itu seperti apa. Terus Instagram, tahu muridnya itu postingannya sejauh mana, seperti apa. Bukan untuk memata-matai, bukan. Hanya pengen tahu, muridnya ini lagi senengnya kayak apa ya, punya senengnya ngedance, terus mungkin senangnya kuliner, kemana-mana di foto atau gimana. Lah kita harus ngikutin biar apa? Biar kita nyambung, ngobrol sama mereka nyambung. Kalau nggak nyambung kan kadang orang di kelas gini, Bu kok ngerti nana gitu. Jadi tantangannya di situ, kita harus bisa lebih update supaya bisa masuk di dunianya. Kalau dari Awan sendiri? Kalau tantangan buat aku sih mungkin sebenarnya ada hubungannya sama guru ya, karena dari perspektifku sendiri, dan mungkin juga aku juga mewakili anak kelas 12 juga. Itu tuh kelas 12 kan ya kayak kata Bu Yimima, kita banyak lagi mikirin universitas, lagi banyak mikirin nanti yang mau masuk PTN, nanti mau masuk swasta. Jadinya kayak kecampur aduk, dan juga guru-gurunya tuh yang ada yang kayak ngajar materi, jadi biar kayak apa, ayo semua kumpulin PR-nya gitu. Dan karena itu tuh bikin kita ada pressure-nya, ada tekanannya gitu. Terus juga kata Bu Ima juga betul, kayak harus ngerti suasananya gimana. Kalau misalkan ibunya itu kayak ketinggalan, atau bapak ibunya lagi ketinggalan berita atau gimana, jadinya siswa tuh kayak merasa kayak aduh, gurunya update ya, atau gimana, kurang update nih jadinya gitu. Jadinya kayak ngomongnya kayak kurang asik gitu ya. Terus ada lagi tantangan itu karena aku nggak tahu ya apakah gara-gara efek pandemi atau gimana ya, tapi kelas 12 ini kita tuh jadi banyak maunya gitu. Kita jadi banyak maunya, kayak semuanya tuh agak manja. Ya agak manja, egois gitu sih. Dia ngakui loh. Berdelegasi. Betul, soalnya terbiasa enak kan. terbiasa enak. Karena pas pandemi kita bener-bener kayak seakan-akan kita kayak di-carry terus sama Google gitu loh. Kayak apapun kalau misalnya kita nggak mungkin, ya udah Google aja gitu. Kita nggak mau bikin kasan dan sebagainya. Dan jadinya tuh kita kayak kasus bersih, kita kayak selalu bergantung sama gurunya, kayak Bu, tolong dong bikin ringkasan gitu biar kita nggak perlu nulis gitu. Kita nulis aja kita udah males tuh gitu. Kita nulis aja udah males. Ngetik aja ngetik aja mau bikin word kayak ringkasan gitu aja udah males gitu. Jadinya kita kayak banyak, saking banyak maunya, dan juga karena kita manja, kita pingin semuanya tuh go with our style gitu loh. Kita tuh pinginnya gini, yaudah gini, ya tolong dong dengerin dong Bu gitu loh. Kita nggak mau banyak PR sih, ya jangan dong Bu gitu. Tapi kan ya gara-gara itu malah ningkatin sifat manja sama egoisnya gitu loh. Iya. Ada banyak orang juga yang tetap ambisius, juga tetap banyak yang ada yang nyatet karena model pembelajarannya berbeda gitu. Tapi juga ada yang manja gitu. Jadi
mungkin kayak lebih diseimbangin aja ya, kayak apa, kapan waktu serius sama kapan waktu bercanda gitu. Karena tantangan terbesar kita tuh lebih ke suasana hati ya, kayak kalau misalkan kita lagi bosen ya bahannya kita nggak mau belajar gitu. Jadi juga kita bergantung sama guru biar kayak tolong tuh kayak secara langsung kayak tolong Bu lebih naikin lagi suasana hati kita gitu, mungkin kayak kasih kita entertainment dan sebagainya. Jadi mungkin kalau misalkan itu bisa kayak dilakukan perlahan-lahan, mungkin sifat dulunya kita yang mungkin ambisius dan juga suka nulis itu bisa kembali lagi gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, apakah saat ini joyful learning sudah berjalan efektif di sekolah kalian? Siapa nih yang mau menjawab? Boleh. Sama aku ya. Joyful learning sudah, cuman belum maksimal. Mungkin kalau persenan ya 70-80. Karena kenapa kalau kita juga pengen joyful learning itu ada dikembangkan di sekolah. Yang pertama ya karena habis corona ini anak-anak bener kata si Awan ini magernya itu luar biasa ya, mager. Jadi kita harus kembalikan lagi semangatnya anak, yaitu dengan joyful learning itu, dengan games, dengan video, dengan sharing dengan anak, komunikasi, diskusi. Itu yang perlu kita tingkatkan lagi supaya vibes-nya untuk sekolah itu ada lagi. Misalnya sekolah offline itu ada lagi, anak lebih semangat, lebih antusias, lebih mengerti bahwa ini loh, kamu tuh sudah sekolah, memang harus sekolah dan ya harus patuh dengan aturan guru, di kelas juga harus mengerjakan tugas, rajin belajar, aktif organisasi, gitu. Kalau dari Awan sendiri? Kalau dari aku, kalau persenan paling nggak 100% pas gitu ya. Soalnya ada beberapa guru yang mungkin kurang mengenakan belajarnya gitu. Karena kalau jujur aja ada beberapa guru yang kayak ini karena ini gurunya seru ya kita kayak ayo belajar gitu, ayo. Jadi kita kayak udah langsung kayak langsung ingin belajar sama gurunya, kayak bener-bener kooperatif banget sama gurunya. Tapi juga ada dimana kalau gurunya itu mungkin killer ya atau gimana ya. Jadinya kita kayak ini tugas lagi, jadinya udah males gitu. Dan juga mungkin pembawaannya yang terlalu serius, jadinya kayak kita kayak jadi mau bercanda aja takut gitu loh. Gitu sih. Terus kalau misalkan dari perspektif siswa sih, kalau diulang lagi ya kayak udah diterapin atau belum, nggak sepenuhnya. Dan juga itu juga tergantung dari siswanya juga sih, karena kalau di joyful learning tuh aku merasa kayak gurunya itu yang justru jadi kayak kunci untuk segalanya gitu. Tapi buat aku juga tergantung siswanya. Kalau siswanya sendiri nggak mau diajak kooperatif tuh gimana joyful learning mau ada gitu loh. Dan kalau misalkan gurunya nggak mau dikasih tahu kayak muridnya itu mau apa, ya gimana maksudnya tuh joyful learningnya gitu. Jadi kita tuh kayak bergantung terus sama gurunya biar gurunya lebih kayak membuka isi hati kita gitu. Jadi kayak kita biarkan gurunya tuh berjuang terus gitu. Ya dia tuh kayak saling kerjasama, saling melengkapi. Gurunya mengutarakan pengennya seperti apa, dihargai dan didengarkan materinya seperti apa, terus siswanya juga sama. Jadi sama-sama. Biar dua pihak itu simbiosis mutualisme lah ya. Karena kita mau saling menentukan ya gitu. Jadi untuk kesimpulannya dari podcast ini mungkin intinya lebih banyak berkomunikasi antar guru dan siswa mengenai cara pembelajaran maupun cara belajar. Oke, Ibu, terima kasih sekali lagi saya dan Aura selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bu Yemima dan Awan karena mau berpartisipasi dalam podcast pada sore hari ini. Terima kasih.